underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Timnas Garuda Putra Indonesia angkat koper dari ajang Thailand Master 2024. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Badminton itu termasuk olahraga yang sangat populer di Indonesia. Ya. Badminton dan sepak bola itu yang paling populer di Indonesia, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat prestasi dari badminton Indonesia ini prihatin. Dulu Indonesia itu puncak-puncaknya itu adalah di Thomas Cup, ya. Belakangan Olimpiade tahun 72 itu Alan Budi Kusuma sama Susi Susanti itu bisa mengawinkan medali emas putra maupun putri, ya, di Olimpiade. Itu luar biasa. Tapi setelah itu ternyata negara lain bangkit. Negara lain yang dulu dianggap enteng itu sekarang tiba-tiba menjadi raksasa baru, ya. Kalau di Eropa, Denmark sekarang juga menjadi raksasa baru, baik putri maupun putranya. Untuk India yang dulu sangat tidak terkenal, ya, sekarang menjadi raksasa baru, ya, baik regu putra maupun putrinya. Korea Selatan jangan dibilang, ya, baik lakinya mau perempuannya itu semua hebat-hebat. Jepang yang dulu tuh tidak dipandang sebelah mata, itu sekarang Jepang juga edan-edanan, ya, prestasinya udah luar biasa. Thailand sami mawon, ya. Thailand soal badminton sekarang udah hebat. Zaman dulu cuma ada 1-2 artisnya, atletnya, sekarang udah luar biasa semua pemainnya. Negara pulau provinsi dari Tiongkok yang namanya Taiwan, yang sekarang kalau bertanding pakai nama Taipei, itu juga luar biasa. Ya, Hong Kong juga luar biasa. Ya, China, Tiongkok jangan disebut lagi. Dari dulu menjadi rivalnya Indonesia di dalam badminton. Malaysia tetangga kita sekarang juga mulai bangkit menjadi hebat. Bahkan negara kecil Singapura itu juga mulai muncul tokoh-tokoh badminton yang bisa diperhitungkan, ya. Bahkan di negara Amerika Latin sana juga mulai bangkit badminton. Nah, sekarang Indonesia yang Nina Bobo karena selama ini juara terus, sekarang dalam tahun kemarin dan tahun sekarang ini, ya, tahun 22, 23 ini ternyata prestasinya makin terpuruk. Ya, makin terpuruk sehingga kejuaraan badminton kemarin di Thailand itu ternyata tidak membawa pulang satu piala pun. Baik di perempuan single double maupun laki single double, juga di mix double itu sama sekali nggak dapat piala. Ya, pulang dengan koper kosong, ya. Memalukan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Satu, pemain Indonesia itu pembibitannya nggak ada loh. Kalau kita lihat itu sekian 3-4 tahun ini yang main bertanding ke luar negeri itu saja. Berarti ini adalah menyiratkan kalau pembibitannya itu kurang. Kalau kita lihat di Jepang, lihat di Korea, itu pembibitannya hebat. Begitu 1 tahun muncul pemain baru muncul terus setiap tahun, ya. Nah, tapi kalau di Indonesia tahun ini pemainnya itu, tahun berikutnya itu lagi, tahun berikutnya itu lagi. Ini apa yang terjadi? Ya, bisa saja pelatihnya itu nggak berani ngambil risiko. Ya, pemain baru yang mulai berbakat, toh mereka kan harus mempunyai pengalaman bertanding agar bisa makin hebat dalam pertandingannya. Tapi ternyata kalau ada turnamen yang dikeluarkan masih pemain-pemain lama terus, lah kemungkinan pengurusnya takut kalau dikeluarkan yang baru kalah. Nah, ini namanya pemimpinnya tidak berani ngambil risiko. Nah, sekarang pemimpin zaman sekarang itu diperlukan yang berani ngambil risiko, ya. Jadi nggak cuman safety player, harus berani risiko agar supaya ya
Tapi risikonya kan risiko yang sudah diperhitungkan ya. Nah, bisa harus dicoba pemain baru itu masuk terus. Itu satu. Nomor dua, kemungkinan sistem pembinaan badminton di tingkat-tingkat kota-kota yang lain kecuali Jakarta dan pemusatan training center itu kurang berjalan dengan baik. Ya, misalnya antara pengurus 1 dan pengurus 2 itu sering terjadi ketidakcocokan. Ya, PBSI yang di pusat sering mungkin tidak cocok dengan persatuan badminton di kota-kota yang lain yang dinaunginya. Itu sering-sering peraturannya itu menjadi tidak sinkron dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita mau maju, ya sekarang juga saatnya harus cepat-cepat ya dirombak total, ya belajar dari negeri-negeri yang lain bagaimana Korea Selatan itu membina badminton, bagaimana Jepang membina, bagaimana Malaysia membina ya. Kita dengar banyak pelatih-pelatih badminton yang di Indonesia juga pada lari ke luar negeri untuk menjadi pelatih di negara-negara lain. Lah ini ada apa? Wong Indonesia aja pemainnya begitu banyak, toh butuh pelatih yang oke juga. Kenapa sampai pelatih-pelatih Indonesia ini pada gentayangan ya menjadi pelatih di luar negeri? Nah, apa gara-gara ini sehingga pemain-pemain luar negeri jadi pemainannya hebat, kok Indonesia jadi stagnan? Nah, ini perlu satu evaluasi yang menyeluruh ya. Jadi kalau bisa ya memang betul-betul ditempati oleh orang-orang yang dedikasinya itu terhadap bulu tangkis yang luar biasa. Jangan cuma ingin mendapatkan nama pengurus PBSI yang baru muncul kalau menang, kalau kalah tidak ada suaranya. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang seperti ini harus dihindari. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.